Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jo Subah. Merdeka! 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 Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Tepatnya pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan terhormat. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Kapolres, Saudara Dandim. Yang saya hormati Komandan Lanal Biak. Yang saya hormati pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir di saat ini. Yang saya hormati para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati pimpinan BUMN, instansi vertikal yang berkenan hadir di saat ini. Yang saya hormati dan saya kasihi segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang berada di Kepulauan Padaido Aimando, yang berada di Pulau Numfor, dan yang berada di daratan Pulau Biak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya di hari yang berbahagia ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenannya bangsa dan negara kita telah melalui 74 tahun, dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 kita akan memperingati 75 tahun Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat penyertaan serta ridhonya kita terus diberikan kekuatan, kesehatan sebagai generasi penerus dalam bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Hadirin warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang dilakukan setiap tahun tentunya mengingatkan kita kembali tentang bagaimana gigihnya para pahlawan dan pejuang saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Untuk itu, maka mari kita jadikan momentum ini untuk kembali mengambil sikap dengan memaknai perjuangan itu, dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya dan pembangunan sesuai dengan peran kita masing-masing. Nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib, menentukan nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Demikian cuplikan pidato pengantar Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada awal pidatonya, Bung Karno mengatakan, "Saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya,
dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Gaung suara yang hanya beberapa detik itu adalah sebuah peristiwa besar yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia. Sekalipun sangat sederhana, tetapi berlangsung dengan penuh hikmat. Gema lonceng kemerdekaan saat itu terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Demikian pula pada hari ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, saya minta kepada kita semua untuk memperingati proklamasi dengan tema Indonesia Maju. Sebagai wujud melanjutkan cita-cita kemerdekaan, Indonesia memerlukan banyak pemimpin bekerja bersama, yang memimpin dengan gotong royong di dalam kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Setiap pemimpin jangan terlalu percaya pada indahnya judul dan tak punya waktu untuk memeriksa. Kita harus menggerakkan organisasi agar bangkit, menghidupkan cara berpikir kreatif dan inovatif, mengambil inisiatif dan bergerak maju dengan aparat birokrasi dan politis yang bijak dan mengabdi, bersama-sama dengan seluruh stakeholder, pimpinan TNI Polri, BNN, BMD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para budayawan, akademisi, dan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang kreatif, yang progresif, diiringi dengan doa kaum rohaniawan. Diharapkan solidaritas, jaringan kerjasama untuk mempertahankan cita-cita bangsa kita. Dengan kebersamaan, dengan persatuan, maka kita bisa mengantarkan bangsa ini ke seberang jembatan emas menuju Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam konteks perubahan, betapa besar keinginan masyarakat untuk merasakan sebuah kesejahteraan, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mengajak semua elemen yang menjadi pilar utama perubahan, seluruh stakeholder di Kabupaten Biak Numfor, untuk saling menguatkan dengan berbagai gagasan dan saling bersinergi kerja guna melipat gandakan satu kekuatan, persatuan, gotong royong demi mewujudkan cita-cita bangsa kita, demi mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian. Hadirin masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, memaknai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, seyogyanya kita gunakan melakukan refleksi diri, merenung dan mengintrospeksi apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita, baik dalam birokrasi pemerintahan, dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi selaku TNI, Polri, dan segenap stakeholder dan masyarakat. Apakah yang telah kita lakukan dalam kerja nyata kita membangun tanah air yang kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berkenaan dengan hal tersebut,
marilah kita isi kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja dengan tulus, dengan hati untuk membangun bangsa dan negara kita. Ketika para pahlawan berupaya, berusaha untuk mewujudkan sebuah bangsa yang merdeka dengan segenap jiwa dan raga mereka, mereka mampu memberikan sebuah cita-cita besar, yaitu negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Dan hari ini sebagai generasi penerus bangsa dan negara, sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini? Sudahkah kita melanjutkan estafet kemerdekaan yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa bagi kita? Pertanyaan ini harus menjadi sebuah perenungan kita, menjadi sebuah introspeksi bagi setiap kita yang diberikan amanah oleh Tuhan, yang telah diberikan amanah oleh rakyat, yang telah diberikan amanah oleh bangsa dan negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita dalam setiap bidang dan tanggung jawab kita. Hadirin serta masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung Radio Republik Indonesia Cabang Biak. Kurang lebih 2 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 75 tahun bukanlah hal yang mudah, bukanlah perjalanan yang singkat. 75 tahun, waktu yang cukup panjang, usia yang sudah sangat matang, yang melewati berbagai rintangan, pergumulan, persoalan, baik dalam bangsa dan negara, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini secara khusus di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai dinamika telah kita lalui, baik suka maupun duka. Berbagai pujian, kritik, saran telah kita dengarkan. Apakah semua itu hanyalah irama selintingan kata-kata yang kita dengar lalu kita biarkan? Pada saat ini dalam mengisi kemerdekaan, kembali saya mengajak kita untuk merenung, merefleksikan perjalanan yang begitu panjang, menantang kita untuk bersama-sama bekerja dengan hati, mewujudkan visi misi dalam pembangunan kita di Kabupaten Biak Numfor. Hadirin serta seluruh segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya kasihi, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun-tahun sebelumnya diwarnai dengan berbagai event dan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan rasa syukur kita, ungkapan syukur kita atas usaha dan perjuangan para pendiri bangsa. Namun di tahun ini, dalam memperingati 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang melanda global Indonesia, Papua, dan secara khusus kita di Kabupaten Biak Numfor, yang masih terus terjadi hingga saat ini. Secara khusus kita di Kabupaten Biak Numfor, walaupun Kabupaten Biak Numfor sudah bisa berhasil menekan laju penularan, akan tetapi kita harus selalu mawas diri dan selalu waspada, disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita mampu memunculkan kesadaran dan niat
yang kuat untuk berbuat baik bagi negeri ini di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda bangsa kita. Hadirin serta segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung dari Radio Republik Indonesia Cabang Biak. Hal lain, bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat juga tetap harus menjadi perhatian kita. Posisi Biak Numfor yang sangat strategis dengan sumber daya alam yang beraneka ragam menjadi tujuan wisata tentunya yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan demi memajukan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Saudara-saudari, hadirin serta segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Indonesia maju, Papua maju, Biak Numfor maju, mengajak kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita dengan menuntut kita untuk menjadi setiap anak bangsa yang dipercayakan mengisi kemerdekaan ini dengan lebih profesional, lebih aktif, lebih proaktif, lebih aktif dan lebih inovatif dalam mengisi kemerdekaan dengan setiap program-program prioritas yang dipercayakan kepada kita lewat setiap amanah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Hadirin saudara-saudari yang saya kasihi dan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, momentum 75 tahun terus menuntut kita, menantang kita untuk kembali mengintrospeksi diri, menyadari betapa solidnya para pendiri bangsa, para pejuang bangsa ini. Mereka solid bergerak untuk mewujudkan Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Mereka maka kita pun dituntut untuk tidak hanya mengucapkan kata merdeka sebagai sebuah slogan. Kita harus merdeka. Kita harus mengisi kemerdekaan ini, mewujudkan kemerdekaan ini mulai dari cara berpikir kita, mindset kita, paradigma berpikir kita yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kerja-kerja kita sebagai generasi penerus bangsa yang harus sadar bahwa begitu banyak para pejuang pendiri-pendiri bangsa yang harus meninggalkan istri dan anak-anak mereka, yang meninggalkan suami dan anak-anak mereka, yang harus meninggalkan anak-anak dan keluarga mereka demi mewujudkan, demi memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, hadirin masyarakat Kabupaten Biak Numfor, hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan para penjajah dari negara-negara lain. Hari ini kita berhadapan dengan sesama warga negara Indonesia yang terus belum menyadari akan eksistensi bangsa dan negara kita yang telah merdeka, yang harus kita wujudkan dalam gotong royong kita, persatuan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak bangsa. Hadirin, saudara-saudariku, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya kasihi dan saya banggakan, untuk senantiasa menghargai keberagaman yang ada, maka marilah kita tetap menjaga komitmen, sinergi, keterpaduan, saling menjaga keharmonisan hubungan demi terwujudnya
masyarakat yang lebih sejahtera. Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah mewujudkan kebersamaan. Langkah kita serta dukungan seluruh jajaran melalui peran sertanya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya. Terwujudnya komitmen tersebut tentunya menuntut peran serta seluruh pihak. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak harus menjadi poin penting dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana tema yang diangkat dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 ini, yaitu Indonesia Maju. Tentunya ini menjadi esensi dan ajakan kepada kita segenap masyarakat Indonesia, dan secara khusus kita masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan seluruh stakeholder yang dipercayakan baik di birokrasi, legislatif, dan yudikatif, untuk bersama-sama saling merangkul dan mengedepankan asas pantang menyerah. Pantang menyerah untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang muncul akibat berbagai provokasi-provokator yang terus mengganggu kebersamaan, persatuan masyarakat Indonesia, secara khusus kita di Kabupaten Biak Numfor. Saudara-saudari, hadirin serta segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, terwujudnya komitmen tersebut tentunya menuntut peran serta seluruh pihak. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak menjadi penting untuk melangkah bersama-sama. Hal yang perlu menjadi perhatian kita, sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, dengan gagah berani tampil untuk mengajak kita, mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang besar ini bukan dimiliki oleh salah satu etnis, bukan dimiliki oleh salah satu agama, tetapi bangsa kita, bangsa Indonesia, dimiliki oleh segenap suku, adat istiadat, dan seluruh agama yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kekuatan kita untuk terus mempertahankan kebinekaan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara. Dengan demikian, kita pun di Kabupaten Biak Numfor mewujudkan persatuan dan kebinekaan kita dalam membangun Kabupaten Biak Numfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya. Kita semua kembali diingatkan melalui semboyan ini untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan untuk melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang terhormat. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, saya harap peran serta dalam wujud apresiasi atas kemerdekaan yang telah kita peroleh dapat sama-sama kita representasikan melalui peran serta tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam membangun bangsa dan negara, dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, tetapi juga kita wujudkan dalam membangun Kabupaten Biak Numfor. Sumbangsi kita lewat setiap tugas, tanggung jawab, amanah yang dipercayakan kepada kita kemerdekaan ini dengan membangun Kabupaten Biak Numfor, membangun tanah Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin, saudara-saudariku, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya kasihi dan saya banggakan, patutlah kita syukuri 75 tahun negara kita.
mengajak kita semua, menantang kita untuk kembali menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa serta pedoman bernegara harus benar-benar dihayati, harus benar-benar dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila yang adalah dasar negara kita tidak hanya dihayati, tidak hanya dipahami, tetapi bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki Tuhan, yang percaya bahwa karena anugerah dan ridho yang maha kuasa, Indonesia diberikan suatu anugerah yang luar biasa. Tepatnya 17 Agustus 1945 menjadi negara yang resmi merdeka. Inilah suatu anugerah. Tetapi kita juga dituntut dalam nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan persatuan dan keadilan bagi kita semua. Kita dituntut untuk saling mengisi, saling mengingatkan dalam mengisi kemerdekaan. Pancasila tidak dapat digoyahkan, Pancasila tidak dapat digantikan, karena Pancasila lah dasar negara kita, falsafah kita yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Hadirin saudara-saudari sebangsa dan setanah air, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, bersyukurlah, berbanggalah, karena saudara adalah warga masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai suku, adat istiadat dan budaya, dengan berbagai dan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke yang dipersatukan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Hadirin saudara-saudari sebangsa dan setanah air, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mari kita mengikis kebencian serta menghindarkan kita dari sikap intoleransi, sehingga kita mewujudkan Biak Numfor sebagai kabupaten yang memiliki persatuan, kebersamaan dalam mewujudkan kebinekaan kita, tetapi mewujudkan toleransi sebagai satu cerminan simbol kita, kekuatan kita dari Kabupaten Biak Numfor untuk tanah Papua dan bangsa dan negara kita. Hadirin yang berbahagia, masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing, yang semuanya tentu dicapai melalui berbagai peningkatan akses kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai bidang yang ada di tengah-tengah pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Dalam berbagai aspek, dalam peningkatan sumber daya manusia, peningkatan SDM yang ada di Kabupaten Biak Numfor, dalam tata kelola memanage mekanisme pendidikan untuk mewujudkan SDM kita, dalam memanage dan menata pelayanan kesehatan bagi segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, tetapi juga dalam mewujudkan peningkatan ekonomi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, bukanlah hal yang mudah. Saya Heri Arionap selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor yakin dan percaya bersama lembaga legislatif, yudikatif, bersama-sama
dengan seluruh pimpinan TNI Polri, bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang merupakan aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Biak Numfor, bersama BUMN, BUMD, instansi vertikal, akan bersatu mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya sebagai semangat tema Hari Ulang Tahun ke-75 Indonesia Maju, Papua Maju, Biak Numfor maju sebagai kabupaten terunggul di Indonesia bagian timur. Hadirin, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau dilihat dari berbagai kontribusi dari setiap usaha terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Biak Numfor, maka berbagai program kegiatan terus dilakukan untuk meningkatkan berbagai kebijakan peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Perlu saya sampaikan, saat ini sementara untuk indeks pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor 72,57. Mari kita berikan apresiasi untuk sesuatu yang luar biasa bagi kita di Kabupaten Biak Numfor yang memiliki IPM termasuk yang terbaik dari antara kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Hal ini harus kita pertahankan di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini. Indonesia maju, maka Biak Numfor harus maju. Biak Numfor harus unggul, harus menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Biak Numfor setiap waktu, setiap saat, setiap masa terus mengalami peningkatan atas dukungan dan kerjasama kita semua selaku anak-anak bangsa yang terus mengisi kemerdekaan dalam setiap aspek dan tanggung jawab yang dipercayakan, karena kita bangga dan bersyukur menjadi anak Indonesia yang terus menikmati dan mengisi kemerdekaan. Lalu rata-rata sekolah 10,22. Angka harapan lama sekolah 13,95. Angka harapan hidup 68,2. Dan pengeluaran per kapita 10,211 rupiah. Sedangkan untuk tingkat pengangguran TPT-nya 7,13%, TKK-nya 92,87%, dan TPAK-nya 61,05%. Sedangkan untuk penduduk miskin sebanyak 25,50% atau sebanyak 38.000 dari jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor, kurang lebih 160.000 jiwa. Ini menjadi sebuah tantangan pergumulan besar kita dalam tema Indonesia Maju di tahun 2020 dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam memasuki tahun kedua kepemimpinan saya sebagai Bupati Biak Numfor, maka saya mengajak kita semua dengan jumlah persentasi 25,50% penduduk miskin yang ada di Kabupaten Biak Numfor, maka kepada seluruh stakeholder, terutama kepada seluruh aparatur sipil negara, para pejabat eselon 2, saya menantang kita dalam mengisi kemerdekaan di tahun 2020. Angka penduduk miskin di Kabupaten Biak Numfor mencapai 25,50%. Di tahun 2021, 22, dan 23 dalam mengakhiri tahun kepemimpinan saya sebagai bupati harus mengalami perubahan. Maka di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75,
Indonesia maju, menantang kita sekalian untuk menjadi orang yang bergerak maju, yang tidak stagnan, yang tidak pesimis, yang tidak penuh dengan kekhawatiran, karena kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai program-program prioritas dalam pembangunan. Hadirin yang berbahagia, masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai, yang sedang mengikuti siaran langsung Radio Republik Indonesia Cabang Biak, baik yang ada di Kepulauan Padaido Aimando, yang ada di Pulau Numfor, maupun yang ada di daratan Pulau Biak. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada segenap aparatur sipil negara dan semua pihak tanpa terkecuali atas kontribusinya dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal ini terbukti dalam sistem akuntabilitas keuangan melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun anggaran 2019. Kita memperoleh predikat wajar dengan pengecualian WDP, dan tahun-tahun ke depan kita akan berkomitmen, dan komitmen kita di tahun berikut dan tahun-tahun selanjutnya dalam persatuan gotong royong dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, proaktif dan kreatif, maka di tahun berikut kita harus memiliki opini wajar tanpa pengecualian. Ini harus menjadi komitmen kita. Tema hari ulang tahun kita adalah Indonesia Maju. Maka komitmen kita selaku segenap stakeholder di Kabupaten Biak Numfor adalah Biak Numfor Maju. Maju dalam tata kelola pemerintahan, maju dalam tata kelola keuangan, maju dalam program prioritas untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sebagai masyarakat yang merdeka, masyarakat yang telah memiliki kemerdekaan, dengan demikian rakyat terus mensyukuri 75 tahun kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Perlu saya sampaikan bahwa selama 14 tahun BPK melakukan audit yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah. Baru 3 kali pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Sudah termasuk 1 kali di tahun pertama saya menjabat sebagai bupati. Sebagai komitmen atas amanah yang diberikan oleh rakyat Biak Numfor kepada saya, maka saya mengajak kita semua, terutama aparatur sipil negara, amanah dan kepercayaan ini yang telah diberikan oleh rakyat Biak Numfor kepada saya selaku bupati. Saya menantang dan mengingatkan, mengajak segenap aparatur sipil negara yang dipercayakan untuk menempati posisi jabatan eselon 2, 3, dan 4. Jabatan-jabatan ini membutuhkan aparatur sipil negara yang profesionalisme dalam bekerja, yang memiliki cinta akan bangsa dan negara kita, cinta kepada rakyat kita, maka dengan hati yang tulus akan merancang berbagai program kegiatan untuk mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang maju, masyarakat Biak Numfor yang religius, masyarakat Biak Numfor yang berkarakter, dan masyarakat Biak Numfor yang berbudaya, yang mampu memiliki daya saing dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. Saudara-saudari, hadirin dan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, berbagai perjalanan bangsa dan negara kita, berbagai aktivitas dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, saya mengajak kita semua berkomitmen dan bekerja sama serta saling mendukung semua pihak. Itu merupakan harapan kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar
terhadap pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Mari kita terus bersatu, bekerja sama, dan menyatukan komitmen yang sama untuk perubahan kabupaten yang kita cintai dan kita banggakan. Hadirin masyarakat Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengajak kita, saya mengingatkan kita untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan. Saya mengajak kita bahwa pandemi COVID-19 masih melanda seluruh dunia, dan termasuk kita di Kabupaten Biak Numfor yang berdampak besar terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat, bahkan berdampak besar terhadap sistem keuangan daerah. Akibat COVID-19 sama seperti dengan daerah lainnya, Kabupaten Biak Numfor mendapat sejumlah pemangkasan anggaran. Secara khusus, dana alokasi umum dipangkas 10% atau sebesar 69 miliar. Dana alokasi khusus DAG juga demikian. Dan sejumlah sumber-sumber pendapatan lainnya yang berkurang. Meski demikian, atas komunikasi yang intensif ke berbagai kementerian terkait, Kabupaten Biak Numfor masih bisa mendapatkan dana alokasi khusus cadangan di tahun 2020 sebesar 39 miliar 77 rupiah. Perlu saya sampaikan bahwa DAG cadangan ini tidak semua daerah di Indonesia memperolehnya. Tentunya melalui komunikasi dan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Dan di Papua hanya 4 kabupaten kota yang mendapatkan. Salah satunya adalah Kabupaten Biak Numfor. Masih terkait dengan penanganan COVID-19, perlu saya sampaikan bahwa hingga saat ini kasus positif terkonfirmasi tertular virus corona sebanyak 106 orang. 89 telah sembuh dan 16 pasien sementara dirawat, dan 1 orang meninggal. Yang meninggal bukanlah penduduk Kabupaten Biak Numfor, tetapi merupakan pasien rujukan dari luar Kabupaten Biak Numfor. Penanganan COVID-19 ini dialokasikan anggaran melalui refocusing dan realokasi anggaran dalam tahap pertama yang telah kami laporkan kepada DPRD sebesar 39 miliar. Perlu juga diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendapat bantuan gedung penanganan atau isolasi pasien COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dianggarkan sebesar 43 miliar, dan rencananya sudah selesai pembangunannya tanggal 20 Agustus 2020 atau pekan depan. Sementara untuk kelengkapannya alat kesehatan, gedung isolasi tersebut rencananya akan kembali mendapat bantuan dari pemerintah pusat lewat BNPB sebesar 22 miliar rupiah. Dengan demikian, di tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19, Kabupaten Biak Numfor memperoleh dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar 65 miliar yang akan diberikan dan sudah diberikan dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Di hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya selaku Bupati bersama-sama dengan seluruh jajaran di lingkungan pemerintah daerah dan segenap masyarakat, bersama-sama dengan lembaga legislatif, seluruh pimpinan TNI Polri yang ada di Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kita kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Mari kita berikan apresiasi. Kita juga memberikan apresiasi kepada Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Munardo
yang begitu luar biasa berkomunikasi bersama-sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Maka hadirlah fasilitas-fasilitas di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pelayanan masyarakat. 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pun mendapat dukungan yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Biak Numfor. Di tahun pertama kepemimpinan saya sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor, kita patut memberikan apresiasi. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya Heri Arionam, Bupati Kabupaten Biak Numfor, mewakili segenap masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Biak Numfor, mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75 tahun. Indonesia maju di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo. Di usia ke-75 tahun, segenap masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor mendoakan sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas jasa kerja kerasnya bersama para pendiri bangsa, hari ini di usia yang ke-75 tahun, Kabupaten Biak Numfor merasakan, menyaksikan pembangunan yang dibangun dan dilakukan di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin serta segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, pembangunan gedung isolasi COVID-19 yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor tentunya tidak datang begitu saja, namun melalui komunikasi ke pemerintah pusat, dan diharapkan ketika pandemi COVID sudah berakhir akan diperuntukkan untuk berbagai aktivitas pelayanan kesehatan. Dan patut kita mensyukuri, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, dari provinsi-provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, hanya ada 3 kabupaten di Indonesia yang menerima bantuan pembangunan rumah sakit COVID-19, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Lamongan, dan Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Negeri Paramangkurat. Maka patut dan wajar kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kita kepada pemerintah pusat yang melaksanakan amanah kemerdekaan, yaitu mengisi kemerdekaan dengan terus melakukan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Hadirin, saudara-saudariku, masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum mengakhiri pidato Bupati Kabupaten Biak Numfor dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75 di tahun 2020, saya mengajak kita untuk mendengar berbagai ajakan, nasihat dari sang proklamator kita, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sebagai kabupaten yang telah diizinkan dan diberikan amanah dalam tugas dan tanggung jawab, saya selaku bupati bersama seluruh jajaran, saudara ketua DPRD beserta segenap anggota Dewan Terhormat, segenap forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan TNI dan Polri, pimpinan BUMN, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh adat. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang kuat, maka kita akan mampu berdiri atas kaki kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maka di hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75, saya mengajak kita segenap masyarakat yang mendiami negeri Paramamri, yaitu Kabupaten Biak Numfor, harus yakin
bahwa masyarakat Biak Numfor adalah masyarakat yang mengalami peradaban mendahului seluruh wilayah yang ada di tanah Papua, maka kita harus menjadi kabupaten yang termaju di tanah Papua dan di Indonesia bagian timur. Pendiri bangsa kita mengatakan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Dalam mengisi kemerdekaan, patutlah kita mendoakan para pejuang bangsa kita, para pendiri bangsa kita, karena atas jasa-jasanya hari ini kita dapat menikmati 75 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, setiap warga negara Indonesia wajib mengisi kemerdekaan ini. Inilah pesan dari pendiri bangsa kita, sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, bahwa negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mereka, mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita wujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian. Saya percaya perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Maju, Papua Maju, Biak Numfor Maju sebagai kabupaten terunggul di tanah Papua dan di Indonesia bagian timur. Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Om. Jo Suba. Bupati Biak Numfor, cap tertanda Heri Ariona, SSI MPD. Selesai.